Halo sahabat semua, ini adalah video kedua tentang dasar-dasar pengukuran viskositas. Jika Anda belum sempat menonton video bagian pertama, kami persilahkan untuk menonton video tersebut. Video ini dipersembahkan oleh PT Transindotama Sinar Perkasa sebagai agen tunggal untuk produk Brookfield di Indonesia. Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Juga komen di bawah jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan. Selamat menonton. Berikut ini adalah penggolongan cairan berdasarkan dari sifat viskositasnya, di mana ada golongan Newtonian dan golongan non-Newtonian. Cairan Newtonian adalah cairan yang viskositasnya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung dengan shear rate. Sedangkan cairan non-Newtonian adalah cairan yang viskositasnya dipengaruhi oleh shear rate. Artinya, untuk cairan Newtonian, apabila kita mengukur dengan spindle yang berbeda atau speed yang berbeda atau shear rate-nya berubah atau berbeda, nilai viskositasnya akan tetap sama. Sedangkan untuk cairan non-Newtonian, apabila kita mengukur dengan shear rate yang berbeda, atau dalam hal ini kita mengganti spindle yang berbeda atau merubah speednya, viskositasnya akan berubah. Pertanyaan kita di depan sudah sedikit terjawab. Kita lanjut lagi. Jenis-jenis cairan non-Newtonian inilah yang paling banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah korelasi antara viskositas dengan shear rate. Untuk cairan Newtonian, viskositas dalam sumbu Y, shear rate dalam sumbu X. Apabila shear rate kita rubah, viskositas tetap konstan. Di sebelah kanan ini adalah korelasi antara shear stress dan shear rate, di mana viskositas kita dapatkan dengan membagi shear stress dengan shear rate. Dalam grafik kita lihat bahwa hubungan shear stress dengan shear rate adalah linear, yang berarti hasil bagi shear stress dengan shear rate bernilai konstan. Berikut ini adalah untuk cairan-cairan non-Newtonian. Cairan non-Newton sendiri ada beberapa jenis.
Di sebelah kiri atas ada jenis cairan pseudoplastik, di mana viskositas dalam sumbu Y shear rate dalam sumbu X. Apabila shear rate kita naikkan, viskositas menurun. Coba sekarang Anda praktekkan. Cairan yang Anda punya, sampel yang Anda punya, ukur dengan spindle yang sama, akan tetapi speednya dinaikkan. Bagaimana hasilnya? Saya tunggu kabar dari Anda. Kemudian di posisi sebelah kanan atas adalah viskositas cairan jenis plastik dengan yield, di mana viskositas dalam sumbu Y shear rate dalam sumbu X. Di dalam pseudoplastik, akan tetapi ada sedikit gap di dalam grafiknya. Artinya bahwa di sini terdapat yield atau shear stress tertentu untuk menggerakkan cairan. Yield adalah shear stress minimum yang menyebabkan cairan untuk bergerak. Sebagai contoh misalnya, apabila kita ingin mengeluarkan saus dalam botol, maksud saya botol saus harus digoncang dulu hingga saus bergerak keluar. Sulit dan mudahnya untuk menggerakkan saus tergantung dari nilai yield dari saus yang bersangkutan. Di posisi kiri bawah adalah jenis cairan dilatan, di mana viskositas dalam sumbu Y maksud saya, shear rate dalam sumbu X. Semakin kita besarkan shear rate, viskositas semakin naik. Anda boleh coba bahwa jenis-jenis cairan seperti ini sangat jarang ditemukan. Kebanyakan yang kita temukan dalam sehari-hari adalah jenis cairan pseudoplastik. Di posisi kanan bawah adalah jenis cairan non-Newtonian yang time dependent. Posisi sumbu Y adalah viskositas, sumbu X adalah waktu. Sejalan dengan waktu pengukuran, viskositas cairan semakin menurun. Di sebelah kanan adalah hubungan viskositas dan shear rate. Pada saat pertama kali pengukuran, shear rate kita naikkan, viskositas cairan menurun. Selanjutnya, shear rate kita turunkan, viskositas naik, akan tetapi pada titik akhir nilai viskositas tidak bertemu di satu titik.
dikarenakan viskositas menurun. Ada jeda waktu antara titik pengukuran pertama dan titik pengukuran terakhir. Kiranya sampai di sini sahabat-sahabat semua sudah memiliki gambaran mengapa sampel yang ada di sekitar kita apabila diukur dengan spindle atau speed yang berbeda akan memiliki nilai viskositas yang berbeda. Itu adalah untuk jenis cairan non-Newtonian. Berikut ini adalah syarat pengukuran viskositas dianggap valid. Ini adalah aturan yang diperuntukkan untuk viskometer grup. Ada dua syarat utama pengukuran dianggap valid. Pertama, memiliki torsi minimum 10%. Yang kedua, spindle telah berputar minimum 5 kali. Apa yang dimaksud dengan torsi? Di sini adalah skala pembacaan 0 sampai 100. Ini adalah menunjukkan torsi. Suatu pengukuran dianggap valid apabila jarum penunjuk menunjukkan minimal di angka 10. Apabila jarum penunjuk di bawah angka 10, maka Brookfield tidak merekomendasikan hasil pengukuran tersebut nilai valid. Untuk jenis viskometer digital, nilai torsi sudah ditampilkan secara digital. Berapa nilai torsi yang tertampil? Umumnya, apabila torsi di bawah 10%, maka tampilan hasil pengukuran akan berkedip-kedip. Untuk itu, Anda perlu men-setting ulang apakah mengganti spindle atau merubah speed pengukurannya hingga menghasilkan torsi di atas 10%. Sampai di sini kami harap sahabat-sahabat semua cukup memahami bagaimana pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer dynamic. Hasil pengukuran viskositas merupakan hasil nilai ukur yang relatif. Artinya, dipengaruhi oleh variabel-variabel pada pengukuran. Oleh karena itu, perlu kita sebutkan variabel-variabel apa saja kiranya yang mempengaruhi hasil pengukuran. Di antaranya adalah jenis instrumen, spindle, speed atau kecepatan putaran spindle, kemudian wadahnya, suhu pada saat pengukuran, interval pembacaan untuk jenis cairan yang time dependent, juga
aksesoris bawaan dari viskometer, misalnya guard leg. Semua variabel-variabel ini wajib kita sertakan dalam report hasil viskositas. Tes report viskositas dianggap benar apabila variabel-variabel pada saat pengukuran dicantumkan. Berikut ini kami tampilkan beberapa jenis model viskometer yang diproduksi oleh Brookfield. Di sebelah paling kiri adalah dial reading viskometer, di mana hasil pengukuran masih ditunjukkan dalam skala jarum. Kemudian di sebelah kanan, pengembangan dari dial reading menjadi digital reading. Selanjutnya ada DV1, pengembangan dari DVE, ekonomi digital, di mana DV1 sudah memungkinkan untuk kita hubungkan dengan sensor suhu. DV1 juga sudah mampu kita program, misalnya untuk timernya. Selanjutnya adalah ada DV2T, di mana display DV2T adalah model touchscreen dan sudah dilengkapi dengan termometer atau sensor suhu. Selain itu, DV2T mampu kita koneksikan dengan PC apabila kita menginginkan pengolahan data lebih lanjut. Untuk selanjutnya, DVNex adalah model terbaru dari Brookfield, di mana display dari DVNex touchscreen dan sudah mampu untuk menampilkan grafis. Otomatis DVNex sudah mampu dikombinasikan dengan program dan dikoneksikan dengan PC untuk pengolahan data lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa viskometer khusus yang diproduksi oleh Brookfield. Ada viskometer KU atau untuk pengukuran Krebs units, yang mana viskometer KU banyak digunakan untuk industri cat dan sejenisnya. Kemudian di viskometer tengah adalah CAP 2000 atau ada juga CAP 1000, di mana CAP 1000 atau 2000 mampu memberikan pengukuran high shear rate dengan putaran spindle maksimum sampai 1000 rpm. Sedangkan di gambar paling kanan adalah JR1 untuk pengukuran yield. Di depan sudah kita singgung yield itu seperti apa. Berikut ini adalah viskometer high-end dari Brookfield, di mana salah satu contohnya bisa RS ini mampu kita kendalikan shear rate-nya, juga memiliki rentang pengukuran yang sangat masif. Selain itu juga memerlukan jumlah sampel yang sedikit. Demikian video kali ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian
Akhirnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and share. Teman-teman kita lagi pada syuting. Wah, ini ada bintang sinetron.